Hai, ketemu lagi di channel Kak CD. Belajar matematika, cerdas, dan enjoy. Hai para pejuang cita-cita. Pembahasan kali ini adalah TPS kuantitatif UTBK. Seperti apa soalnya? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, kita pahami dulu konsep-konsep yang ada pada materi himpunan. Yang pertama, jika daerah yang diarsir adalah yang tengah, dia miliknya A juga miliknya B, maka ini adalah yang dinamakan dengan irisan. Yang kedua, jika diarsir semuanya mulai dari A sampai dengan B, maka ini yang dinamakan dengan gabungan atau simbolnya seperti ini. Jika yang diarsir hanya A tetapi anggotanya B tidak diarsir, termasuk anggotanya A yang juga B, maka ini adalah A dikurangi B, atau bisa dituliskan adalah A diiriskan dengan B komplement. B komplement itu seperti apa? Seperti ini konsepnya. Jika ada himpunan A yang tengah tetapi yang diarsir di luar dari himpunan A, maka inilah yang dinamakan dengan komplement. Biasanya simbolnya adalah C di atas gini atau aksen. Oke, 4 konsep dasar ini harus kalian kuasai untuk bisa menjawab soal dalam bentuk himpunan. Oke, kita lihat dulu soalnya seperti berikut. Kita lihat latihan nomor 1. Nah, pada latihan nomor 1 ini ada 3 himpunan. Himpunan A, B, dan C, ya. Dimana kita disuruh mencari daerah arsiran ini itu seperti apa bentuk hubungan himpunannya. Nah, gitu ya. Yuk, sekarang kita lihat dulu konsep yang pertama. Karena yang diarsir itu adalah bagian. Nah, berarti yang diarsir di sini adalah bagiannya ini. Nah, tidak semuanya, otomatis ini akan mengarah ke irisan. Nah, ini arsirannya, dia itu ada di B juga ada di C, sehingga bisa kita tuliskan. Pertama adalah B diiriskan dengan C. Nah, oke, itu untuk arsiran yang pertama ya. Tetapi kalau bicara B irisan C, maka daerahnya segini. Nah, padahal yang ini tidak ada irisannya. Kita lihat daerah yang bersih ini itu kan miliknya A. Oh, berarti A-nya tidak ikut di dalam arsiran. Maka solusinya adalah kalau tidak ikut berarti pakai konsep yang ketiga. Nah, ketika B-nya tidak ikut berarti B-nya harus dikurangkan. Berarti ini harus dikurangkan dengan apa? Dengan A-nya. Nah, sehingga itulah jawaban untuk soal yang nomor 1. Cukup mudah bukan? Seandainya bentuk seperti ini tidak ada di opsinya, nah kalian jangan sedih gitu ya. Bisa jadi kita ubah dalam bentuk yang lain. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Kemungkinannya bisa B diiriskan C. Nah, kita lihat juga. Kalau dikurangin berarti kan istilahnya kan tidak diikutkan ini ya. Berarti kita bisa menggunakan konsep komplement. Nah, kalau kita ingin mencari yang tidak diikutkan di A, artinya A di luar A, maka bisa dikatakan dengan A komplement. Maka bentuk yang nomor 1 itu bisa dituliskan dengan diiriskan dengan apa? A komplement. Nah, ini juga termasuk jawabannya. Seandainya pilihan yang pertama tidak ada, maka kita bisa menggunakan pilihan yang kedua ya. Soal yang kedua, ini sama, kita disuruh mencari hubungan antara 3 himpunan itu ya. Ada P, Q, dan R. Kalau kita lihat daerah arsirannya ini dipecah jadi 2. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kalau dia terpisah seperti ini, maka kita penyelesaiannya sendiri-sendiri dulu. Kita selesaikan dulu arsirannya di atas. Karena arsiran ini mirip seperti ini. Nah, mirip seperti ini ya. Ini arsirannya ada di daerah P dan Q, berarti P irisan Q. Kemudian karena di bawahnya tidak diarsir juga, berarti dia diiriskan dengan R komplement. Berarti diiriskan dengan R yang komplement atau aksen ya. Itu untuk daerah yang atas. Untuk daerah yang bawah, yang ini, nah kalau kita lihat ini arsirannya kan hanya di R nih. Nah, hanya di R. Kemudian yang atasnya dia tidak diarsir. Nah, artinya daerah B dan Q ini tidak ada di arsiran R-nya ini.
sehingga harus kita kurangkan. Nah, dengan apa? Karena P dan Q-nya semuanya, berarti P digabung dengan Q. Nah, gitu ya. Sehingga ini bisa dituliskan juga menjadi apa? R diiriskan dengan P gabungan Q komplement. Nah, gitu ya. P gabungan Q tapi yang komplemennya, sehingga jawabannya adalah gabungan dari keduanya, yaitu gabungan dari yang atas dengan yang bawah, sehingga menjadi apa di sini? P diiriskan dengan Q, kemudian diiriskan dengan R komplement, kita kurung, digabung dengan R diiriskan dengan P gabungan Q yang komplement. Oke, cukup mudah bukan? Oke, yuk silakan kalian mencoba berlatih soal seperti ini ya. Soal yang ketiga, ini adalah kita disuruh menghubungkan ada 3 objek, kita disuruh mencari hubungannya. Kira-kira kalau ketiganya itu ada, hubungannya itu seperti apa? Nah, untuk menyikapi soal seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita cari hubungan dua-dua dulu. Jadi contoh, besi dengan logam. Oh, ternyata besi itu termasuk anggotanya logam. Betul ya? Jadi besi anggotanya logam. Emas juga sama, termasuk anggotanya logam, sehingga besi sama emas ini dia ada di dalam lingkup logam. Jadi logam itu cakupannya lebih luas daripada besi dan emas. Kemudian kita lihat besi dan emas itu ternyata dia tidak punya irisan. Jadi tidak ada yang besi sebagai emas, emas sebagai besi juga tidak ada. Artinya besi dan emas berdiri sendiri, tetapi keduanya ini dia ada di dalam logam. Nah, kita cari dulu yang jangkauannya luas, berarti opsinya A atau B. Ini yang jangkauannya luas nih. Sementara CDE ini tidak ada jangkauan yang luas gitu maksud saya ya. Kita lihat dari A sama B tadi besi dan logam, ini kan dia tidak punya irisan. Sehingga jawabannya yang A. Nah, cukup mudah bukan? Soalnya nomor 4 adalah soal himpunan, tetapi dalam bentuk kalimat cerita gitu ya. Seperti apa soalnya? Seperti ini soalnya. Nah, kebetulan soalnya sengaja saya buat berbahasa Inggris supaya kita juga berlatih berbahasa Inggris ya. Karena memang TPS ini bisa jadi juga ada beberapa soal yang berbahasa Inggris. Oke, langkah yang pertama adalah kita tuliskan dulu informasinya. Jadi ketika kita menjumpai soal berbahasa Inggris, maka minimal kita tahu, oh maksud soalnya itu seperti itu. Jadi itu. Oke, sebelum ke maksud soal, kita tuliskan dulu informasi apa yang ada di dalam soal. Yang pertama diketahui adalah jumlah siswanya. Saya tulis dulu di sini NS, misalkan semestanya ya. Jumlah siswanya adalah 30 siswa. Oke. Kemudian ada siswa yang memakai baju biru. Berarti saya beri nama misalkan N biru. Nah, pakai baju biru, jumlah yang pakai baju biru ada 18 orang. Oke. Yang ketiga, ada yang memakai baju merah, hitam. Ini ya, black hitam, berarti jumlahnya hitam. Nah, yang memakai baju hitam di sini ada 15 orang. Dan ada 10 orang memakai hitam dan biru. Nah, jadi di sini biru dan hitam irisan itu ya, berarti ada 10 orang. Tentukan yang tidak ada memakai keduanya, yang tidak memakai hitam ataupun biru ya. Atau saya tuliskan adalah N biru digabung hitam, tetapi yang aksen komplemennya ini ada berapa ya. Oke, konsepnya adalah kita ubah dulu ke dalam bentuk diagram Venn dulu ya. Saya buat dulu, ini adalah semestanya. Semestanya kita buat dulu semestanya dulu. Setelah kita buat semestanya, kita buat dulu himpunannya. Karena di sini ada irisan, berarti himpunannya dia ada irisannya seperti ini. Nah, saya beri nama yang ini adalah biru, B, yang ini adalah hitam. Kemudian jumlah
semestanya siswanya ada 30 di sini. Oke, kita isi dulu. Yang pertama adalah yang suka keduanya atau memakai baju biru dan hitam. Berarti ada 10 di sini. Nah, kita lihat yang memakai baju biru itu satu lingkaran ini itu totalnya harus 18. Padahal sudah ada 10 di sini. Berarti di sini ada 8 sisanya. Yang memakai baju hitam juga sama. Totalnya di sini harus ada 15 karena sudah ada 10, berarti tinggal 5 di sini. Nah, yang tidak memakai baju biru atau hitam, saya tuliskan di sini misalkan X ya. Sehingga jika keempat ini dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan 30. Saya tuliskan 30 sama dengan 8 ditambah 10 ditambah dengan 5 ditambah dengan X-nya yang mau kita cari. Berarti ketemunya 80 sama dengan 30 maksud saya. 8 ditambah 10 ditambah 5 berarti adalah 23 ditambah dengan X. Maka nilai X-nya adalah 7. Sehingga banyaknya siswa yang tidak memakai baju biru atau hitam itu ada 7 siswa. Oke, cukup mudah bukan? Oke, yuk silakan kalian coba soal latihannya ya. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya ya, dan share link ini untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tetap di channel Kak CD, belajar matematika, cerdas dan enjoy.